Kesabaran itu ada dua, kesabaran di dalam hati dan kesabaran yang ada di dalam pemikiran kita. Semua orang bisa berbicara tentang ikhlas, tentang mengucapkan ikhlas ini semua orang bisa. Tetapi menjalankannya, menerapkannya di dalam kehidupan pribadinya itu tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu. Kalau kita bicara tentang keikhlasan, berarti kita bicara tentang kita harus mampu melepaskan rasa memiliki manusia, ya, itu bisa mengucapkan tentang iman atau keimanan. Akan tetapi dia ragu. Akan tetapi kadang imannya juga hancur berantakan. Bahkan kadang seperti tidak punya iman. Manakala kehidupan secara manusiawi itu juga hancur berantakan. Ketika pola pikir kita ini sudah hancur lebur, sudah kacau sekali menghadapi kehidupan manusiawi ini, kehidupan duniawi kita. Jadi kita sudah lalai sudah kalau kita itu punya iman. Jadi yang ada hanya kita menggunakan otak kita saja untuk senantiasa mengejar, untuk senantiasa menyelesaikan semua persoalan hidup kita secara manusiawi. Lebih-lebih kalau mengerjakan ujiannya tadi tidak berhasil, tidak benar, seolah-olah ujian ini menjadi ujian yang sangat berat sekali. Disitulah kita akan terjatuh daripada keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan yang berbahagia dan senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih untuk panjenengan semua yang selalu support, ya, yang selalu mendukung Sinau Urip Channel dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tentunya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf ya sekali lagi karena memang apa yang kita sampaikan ini sebetulnya bagian daripada pelajaran hidup ya, dimana selama kita menjalankan kehidupan ini, disitulah kita masih terus belajar. Dulur-dulur, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin memberikan 3 kunci atau ujian ya, ujian di dalam spiritual atau di dalam perjalanan hidup spiritual kita. Jadi sebetulnya ya dulur-dulur, hidup kita ini ya sudah spiritual sebetulnya. Hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini adalah sebuah spiritual. Ya, karena hidup kita ini adalah tentang keyakinan kita ya terhadap hal yang memang tidak hanya bersifat fakta tetapi juga bersifat gaib ya. Tentunya hidup kita ini adalah perjalanan spiritual tentang hal yang bersifat fakta dan juga gaib. Nah, lalu apakah perlu dipelajari spiritual di dalam hidup kita? Padahal kan sudah menjadi satu ya di dalam unsur kehidupan yang utuh ini. Tentunya iya jawabannya. Karena di dalam menjalani kehidupan, kita ini adalah belajar. Jadi, apa yang sudah kita jalani di masa lalu, ya, apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu, itu merupakan sebuah pelajaran atau ujian yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita lewati. Di mana di situ ada juga yang mudah soal-soal ujiannya ya kalau kita ibaratkan sekolah. Ada juga soal-soal yang sulit. Lalu ada yang bisa kita kerjakan dengan baik, dengan benar. Ada juga yang bisa kita kerjakan ya hanya asal kita kerjakan. Bahkan ada juga yang kita kerjakan dengan salah. Sehingga semua itu juga berdampak terhadap hidup kita. Nah, lalu
apa yang akan kita jalani atau apa yang akan kita lakukan di masa depan, di masa selanjutnya, ini juga pelajaran. Kita juga akan menghadapi sebuah ujian. Nah, oleh karena itu, ujian atau perjalanan hidup di masa lalu ini hendaknya menjadikan cerminan, menjadikan pembelajaran, menjadikan pengingat untuk kita senantiasa berhati-hati, untuk kita senantiasa mengoreksi ketika kita mengerjakan ujian berikutnya atau ketika kita menjalani kehidupan kita ke depan. Agar apa yang sudah terjadi ini yang benar terus kita pertahankan di kehidupan kita ke depan, dan yang salah bisa kita perbaiki sehingga kita tidak salah lagi di dalam mengerjakan atau menjalani ujian hidup kita. Nah, kembali kepada kehidupan kita yang tentunya hidup kita ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Mas Wahyu ingin memberikan 3 kunci ya, di mana jika kita bisa menjalani atau kita bisa mengerjakan ujian ini dengan baik, dengan benar, insya Allah kehidupan kita ke depannya tentunya akan jauh lebih baik. Karena apa? Hidup kita ini kan ada 2 unsur. Ada unsur duniawi dan ada unsur ilahi. Ya, yang mana dua-duanya ini wajib kita jalankan secara seimbang. Jadi kita tidak boleh hanya berpikir tentang kehidupan duniawi kita saja. Ada tujuan yang jauh lebih penting, ada pencapaian yang harus kita capai dengan kesempurnaan yang luar biasa, yaitu ketika kita kembali lagi kepada Sang Ilahi atau Sang Pencipta. Untuk itu, dulur-dulur, 3 ujian di dalam kehidupan spiritual kita. Yang pertama ya, menurut Mas Wahyu adalah tentang kesabaran. Sabar ya, jadi yang pertama adalah sabar. Yang mana kesabaran ini, kalau menurut banyak orang, kesabaran itu ada batasnya. Apakah benar kesabaran ada batasnya? Sekali lagi, ini menurut pemahaman dan pengertian Mas Wahyu ya. Kalau menurut Mas Wahyu, kesabaran itu ada 2, kesabaran di dalam hati dan kesabaran yang ada di dalam pemikiran kita. Kalau kesabaran di dalam hati tentunya tidak pernah berbatas. Jadi tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Tetapi kalau kesabaran yang ada di dalam pola pikir ya, yang ada di dalam otak kita, tentunya itu sangat terbatas dan memang harus kita batasi. Jadi ada batas atau tidak itu bergantung daripada kita. Kalau di hati kita luas sekali sudah, nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Tetapi kalau di dalam pola pikir kita itu memang ada batasnya, bahkan sangat harus untuk kita batasi. Nah, Mas Wahyu mencoba menguraikan tentang ujian yang pertama ini, ujian spiritual ini, yaitu tentang sabar atau kesabaran. Nah, kenapa Mas Wahyu sampaikan bahwa kesabaran yang ada di dalam pemikiran itu memang terbatas dan memang harus kita batasi, sedangkan kesabaran yang ada di dalam hati kita itu tidak ada batasnya. Kembali ke makna daripada kesabaran itu sendiri. Yang mana menurut Mas Wahyu, kesabaran itu bukan hanya tentang sebuah kemampuan dari kita manusia untuk menunggu sesuatu. Ya, akan tetapi kesabaran itu juga merupakan kemampuan di dalam kita menentukan sikap atau pengambilan keputusan yang tepat. Karena apa? Karena banyak sekali ya orang itu berpikir
tentang kita harus sabar, kita harus sabar. Orang sabar itu disayang sama Allah, disayang sama Tuhan, itu benar. Semua disayang sama Allah selama kita punya keimanan kepada Allah. Semua disayang sama Tuhan manakala memang kita beriman hanya kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang kesabaran, di dalam kita mengerjakan apapun, di dalam kita menjalankan apapun, di dalam kita menunggu apapun, ya, kita bicara tentang hati dan juga pikiran kita. Jadi kesabaran itu bukan hanya tentang pola pikir, tetapi kesabaran juga tentang hati. Jadi kalau Mas Wahyu boleh sampaikan di sini, kita harus mampu menempatkan diri kita, ya, sesuai dengan apa yang kita rasakan secara hati kita, rasa kita, juga sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau Mas Wahyu boleh kasih contoh agar panjenengan bisa dengan mudah ya memahami. Kita terdesak di dalam suatu masalah misalkan. Di situ kita senantiasa sabar, kita pasrah, kita berserah kepada Yang Maha Kuasa. Akan tetapi pola pikir kita atau otak kita tidak kita gunakan. Hanya sabar saja di dalam hatinya, hanya berserah saja, hanya pasrah. Dah, apa jari Gusti Allah. Tetapi pola pikirnya tidak digunakan. Ini tidak ketemu. Sedangkan kesabaran yang ada di dalam pola pikir ini harus mampu kita batasi. Dengan cara apa? Tentunya dengan menggunakan rasa daripada hati kita ini tadi, kita akan mampu mengendalikan pola pikir kita untuk melakukan atau mengambil sebuah sikap atau menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan ini dengan bijak, dengan tepat, dengan benar tentunya. Makanya di sini memang harus dibatasi. Kalau istilahnya ada saatnya kita mengalah, tapi bukan mengalah untuk kalah, mengalah untuk menang. Dan ada saatnya juga kita melawan, akan tetapi melawan bukan untuk kalah, juga melawan untuk kemenangan di dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Jadi sabar sangat dibutuhkan. Akan tetapi gunakan kesabaran di dalam hati dan juga gunakan kesabaran di dalam pola pikir. Sehingga kita harus juga mampu membentengi, mampu membatasi sampai sejauh mana ini kita harus berdiam diri. Sampai sejauh mana ini kita harus bersabar secara pola pikir kita. Dan kapan kita harus ambil sikap, kita harus menentukan apa yang harus kita lakukan. Tentunya dengan pertimbangan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita mampu meletakkan posisi sabar itu di tempatnya masing-masing dengan benar, tentunya kita akan mampu menjalani hidup kita ini semuanya dengan benar juga. Jadi tidak hanya asal bersabar saja. Itu ujian yang pertama. Lalu ujian yang kedua adalah tentang keikhlasan. Ya, tentang ikhlas. Di mana semua orang bisa berbicara tentang ikhlas, tentang mengucapkan ikhlas ini semua orang bisa. Tetapi menjalankannya, menerapkannya di dalam kehidupan pribadinya itu tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu. Nah, kalau kita bicara tentang keikhlasan, berarti kita bicara tentang kita harus mampu melepaskan rasa memiliki. Karena rasa memiliki ketika sudah berlebihan, itu akan menjadi sebuah penghalang atau penghambat, atau tidak ubahnya orang yang terlalu fanatik, terlalu gila di dalam menyukai sesuatu, tentunya bisa berwujud orang, ya, orang yang kita sayangi, atau benda-benda atau harta yang kita miliki,
Manakala kita menyayanginya atau rasa memiliki kita ini terlalu berlebihan, itu juga tidak baik. Jadi kita harus mampu berpikir dengan menggunakan pola pikir kita. Kita juga harus mampu menggunakan rasa di dalam hati kita dengan lapang, dengan luas, ya. Manakala kita harus ikhlas, harus merelakan atas apapun yang kita miliki ini. Mau itu harta benda duniawi, mau itu orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita tidak boleh berlebihan terhadap mereka semua. Kita harus senantiasa ikhlas kapanpun jikalau memang kita harus kehilangan baik harta benda duniawi kita maupun orang-orang yang kita sayangi. Karena apa? Kembali lagi, ketika kita tidak mampu mengendalikan hasrat kita, kita tidak mampu mengendalikan rasa memiliki kita yang terlalu berlebihan, baik terhadap orang yang kita sayangi, baik terhadap harta benda kita, mau itu pekerjaan kita, apapun itu. Intinya yang kita miliki di dunia ini, tentunya itu akan menjadikan kita terjebak di rasa yang penuh dengan kekhawatiran, rasa yang penuh dengan ketakutan, rasa yang penuh dengan keraguan, rasa yang penuh dengan kecemasan, yang seolah-olah kita tidak akan memilikinya lagi. Nah, inilah yang akan membuat kita menjadi budak. Kita terjebak menjadi budak di dalam hasrat kita sendiri. Untuk itu, orang yang mampu menjalankan ujian keikhlasan ini, insya Allah orang tersebut juga akan mampu menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar. Karena sejatinya kita lahir tidak membawa apa-apa, ya, tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, dan nanti kita kembali pun juga tidak akan membawa apa-apa. Jadi kita harus senantiasa ingat bahwa ini semua hanyalah sebuah titipan yang wajib kita jaga, wajib kita rawat. Apapun yang kita miliki, baik harta benda kita, orang-orang yang kita sayangi, pekerjaan yang kita senangi, akan tetapi jangan lupa bahwa kita punya tujuan hidup yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar kehidupan duniawi, yaitu hidup yang kekal abadi ketika kita sudah kembali kepada Sang Ilahi. Jadi pesan dari Mas Wahyu harus senantiasa kita menjalankan keikhlasan di dalam kehidupan kita, jangan mau jadi budak, jangan takut seolah-olah harta benda ini adalah segala-galanya, sehingga kita akan berlebihan kita mencintai atau menyayangi apa yang kita miliki, yang seolah-olah hidup kita ya hanya di dunia ini saja. Tidak. Jadi pesan dari Mas Wahyu itu buat dulur-dulur semua, senantiasa kita harus mampu ikhlas atas apapun yang kita miliki, jikalau memang harus lepas dari kepemilikan kita atau lepas daripada kehidupan kita. Nah, lalu apa ujian yang ketiga? Kalau yang pertama tadi adalah tentang kesabaran, yang kedua adalah tentang keikhlasan. Nah, yang terakhir ini yang jauh lebih penting daripada segala-galanya. Apa itu? Yaitu iman. Keimanan kita. Yang mana banyak sekali manusia, ya, itu bisa mengucapkan tentang iman atau keimanan. Akan tetapi dia ragu. Akan tetapi kadang imannya juga hancur berantakan. Bahkan kadang seperti tidak punya iman. Manakala kehidupan secara manusiawi itu juga hancur berantakan. Istilahnya begini.
Kita itu kadang lupa kalau kita punya iman. Bahkan kita tidak menyadari bahwa kita itu punya iman di dalam hidup kita. Ketika pola pikir kita ini sudah hancur lebur, sudah kacau sekali menghadapi kehidupan manusiawi ini, kehidupan duniawi kita. Jadi kita sudah lalai sudah kalau kita itu punya iman. Jadi yang ada hanya kita menggunakan otak kita saja untuk senantiasa mengejar, untuk senantiasa menyelesaikan semua persoalan hidup kita secara manusiawi. Lebih-lebih kalau mengerjakan ujiannya tadi tidak berhasil, tidak benar, seolah-olah ujian ini menjadi ujian yang sangat berat sekali, disitulah kita akan terjatuh daripada keimanan kita. Jadi kita seolah-olah sudah tidak punya siapa-siapa, seolah-olah kita tidak punya apa-apa. Melakukan pekerjaannya gagal. Punya harta bendanya habis semuanya. Apalagi tidak paham tentang ilmu ikhlas itu tadi. Ya, sehingga keimanannya sudah tidak ada sama sekali. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada dulur-dulur semua. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kalau panjenengan semua punya iman kepada Gusti Allah, yang mana Gusti Allah itu menempati pribadi kita. Menurut Mas Wahyu sangat tidak layak, sangat tidak benar sekali kalau kita hidup di dalam ketakutan. Karena pusatnya hanya di dalam keimanan kita ini tadi. Panjenengan mau apapun, mau punya ini itu semua ya yang berhubungan dengan hidup kita, itu hanya bergantung daripada iman saja. Terlepas dari semua perangkat ini juga tetap wajib kita gunakan dengan baik dan benar ya. Jadi jangan ditelan mentah apa yang Mas Wahyu sampaikan tentang keimanan ini. Tapi iman adalah sumber daripada energinya Gusti Allah. Bahasanya Mas Wahyu ya, kalau kita punya Gusti Allah, terus ngapain kita takut? Semuanya sudah disediakan. Jangan pernah ada keraguan di sana. Jangan pernah ada ketakutan di sana. Senantiasa yakin, senantiasa mengimani itu. Insya Allah, hidup kita akan senantiasa berjalan dengan baik, dengan benar. Karena kembali lagi, kalau manusia itu hanya mengukur semua ini dari apa yang dilihat, dari apa yang diucapkan, dari apa yang dibau, dari apa yang didengarkan, ya. Tentunya kalau kita kembali kepada keimanan kita, semua itu bisa terjadi ya atas dasar iman kita daripada Gusti Allah ini tadi. Apapun yang kita inginkan, apapun yang panjenengan minta, semuanya ada di dalam iman panjenengan. Mungkin itu sedikit apa yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada, bahwa kita harus senantiasa bisa ikhlas, bisa sabar, dan kita harus senantiasa bisa beriman. Tentunya hanya kepada Gusti Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah hidup kita akan berjalan dengan benar, berjalan dengan baik. Semoga apa yang Mas Wahyu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Jikalau ini tidak sesuai dengan pemahaman panjenengan, tidak sesuai dengan pemikiran panjenengan, bahkan tidak sesuai dengan hatinya panjenengan, Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, jika ini baik, silahkan ini dipelajari dan diterapkan di dalam kehidupan panjenengan. Tetapi jika ini tidak baik, silahkan ini dibuang saja. Terima kasih, sehat selalu untuk panjenengan semua, dan semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.